Apakah sastra anak adalah sastra yang ditujukan untuk anak-anak? Mengidentifikasi sastra anak, kita bisa melakukannya dengan mengajukan 3 pertanyaan penting. Pertanyaan pertama, apakah sastra anak adalah sastra yang ditujukan untuk anak-anak? Ya, sastra anak substansinya adalah sastra yang ditujukan untuk anak-anak. Sastra yang ditulis untuk anak-anak. Karena ditujukan dan ditulis untuk anak, maka sastra anak haruslah sesuai dengan perkembangan anak. Aspek perkembangan sastra anak ini bisa kita lihat dari bahasa yang ada di dalam sastra anak haruslah sesuai dengan kemampuan bahasa anak-anak. Persoalan yang disajikan di dalam sastra anak haruslah persoalan yang dihadapi dalam keseharian anak-anak. Imajinasi dalam sastra anak haruslah imajinasi yang memang sesuai dengan tingkat perkembangan anak, hingga pengetahuan dan moral yang ada di dalam sastra anak adalah pengetahuan dan moral yang memang bisa dipahami oleh anak-anak. Namun demikian, sekalipun sastra anak adalah sastra yang ditujukan untuk anak-anak, sastra anak juga bisa dibaca oleh orang dewasa. Kenapa? Karena orang dewasa membaca sastra anak dengan tujuan penting untuk menyampaikan, untuk mendidik, untuk memberikan hiburan kepada anak-anak. Karena satu hal yang tidak bisa kita abaikan adalah proses pertumbuhan dan perkembangan anak membutuhkan campur tangan orang dewasa. Salah satunya adalah menggunakan sastra anak oleh orang dewasa dalam rangka untuk mendidik anak-anak. Pertanyaan kedua kita adalah, apakah sastra anak adalah sastra tentang anak-anak? Saya katakan tidak mesti. Sastra anak tidak harus bicara tentang hal yang ada di dalam dunia anak-anak, tetapi sastra anak terkait juga dengan imajinasi-imajinasi yang mistik tentang kerajaan-kerajaan yang entah berantah ada di mana, tentang binatang-binatang, tentang peri-peri, yang semuanya bisa kita sajikan dalam bentuk sastra anak selama isi di dalam karya sastra itu mencerminkan perkembangan dan dunianya anak-anak. Disinilah sastra anak bisa bicara tentang banyak hal, tidak mesti harus dunia anak-anak, tetapi substansi pentingnya adalah sastra anak harus sesuai dengan sudut pandang anak, sesuai dengan perkembangan anak, dan sesuai dengan dunianya anak-anak. Pertanyaan kita terakhir adalah, apakah sastra anak adalah sastra yang harus ditulis oleh anak-anak? Tidak harus. Memang idealnya sastra anak yang ditulis oleh anak-anak dengan kemampuan dan perkembangannya pastilah akan melahirkan karya sastra yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Tapi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak-anak selalu membutuhkan orang dewasa. Disinilah salah satu kebutuhan anak dari orang dewasa adalah orang dewasa yang mampu menulis karya sastra anak, sehingga sastra anak itu bisa dijadikan media hiburan dan pendidikan oleh anak-anak. Untuk itu, sastra anak tidak harus ditulis oleh anak-anak, tetapi sastra anak juga bisa ditulis oleh orang dewasa dengan kategori penting, dengan ukuran penting, bahwa sastra anak yang ditulis oleh orang dewasa
haruslah sastra anak yang sesuai dengan sudut pandang dunia dan perkembangan anak-anak. Disinilah kita bisa mengidentifikasi bahwa sastra anak substansinya adalah sastra yang bisa bicara tentang berbagai hal, tetapi poin utamanya sastra anak haruslah sastra yang sesuai dengan perkembangan anak, karena sastra anak memang tujuan utamanya ditujukan untuk anak-anak.